Gus Miftah menolak tuduhan dinasti Jokowi kepada Gibran Rakabuming Raka. Ya, di antaranya adalah Megawati, juga ada Puan Maharani, Gus Dur ada Yeni Wahid, dan juga SBY ada AHY. Inilah kesaksian Gus Miftah. Pak Soekarno punya anak Bu Megawati. Bu Megawati punya anak Mbak Puan Maharani. Pak SBY punya anak AHY. Ya kan? Gus Dur punya anak Yeni Wahid. Tapi kenapa yang dibilang dinasti cuma Mas Gibran saja? Kalau masuknya Mas Gibran dibilang dinasti, ya berarti Anda ingin mengatakan Bu Megawati juga dinasti. Satu, dinasti itu menurut saya seperti Korea Utara. Kim Jong Il punya anak tanpa pemilihan demokratis, kemudian Kim Jong Un jadi presiden. Ini kan aja, walaupun anaknya Pak Jokowi, kalau memang rakyat nggak suka nggak akan dipilih. Tapi kalau kemudian rakyat suka, ya dipilih. Jadi ini kembali kepada masalah kemampuan dan profesionalisme. Kalau memang dia anaknya Pak Jokowi, dia punya kemampuan, kenapa enggak? Dan ini bagi saya kemenangan untuk anak muda. Bagi saya keputusan MK itu tidak hanya untuk Mas Gibran, tapi bahwa anak-anak muda seperti kita akhirnya bisa berperan. Toh bagaimana kemudian Nabi juga mengatakan bahwa anak muda ini harus dikasih kesempatan. Itulah pendapat Gus Miftah yang menolak disebutkannya politik dinasti keluarga Jokowi. Dikarenanya ada Megawati di situ mempunyai anak Puan, Gus Dur mempunyai anak Yeni Wahid, dan juga SB punya anak AHY. Ini enak banget ini. Tokoh satu ini. Dia bisa milih jabatannya apa kira-kira? Mau jadi menteri? Bisa. Dia ketua umum. Mau jadi kepala daerah? Bisa. PSI. Bupati bisa, wali kota bisa, gubernur bisa, dan bisa pilih di mana aja. Iya. Pasti didukung oleh keluarganya. Tapi kira-kira ada yang milih nggak ya? Ya nggak? Ya nggak? Henry Satrio masih begitu sangat sakit hati terhadap sepak terjang keluarga Jokowi, dan ucapannya ini sangat menyinggung tentunya kepada Kaisang yang ya boleh jadi menteri karena dia adalah ketum PSI, dan juga Kaisang bisa menjadi gubernur ataupun juga menjadi wali kota. Bukan begitu, Mas Henry Satrio? Ayo. Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, ya ini juga dikritik oleh seorang bapak ya. Mau belajar berpolitik aneh ala Bobi Nasution, begini caranya. Maju di Pilgub, melobi Golkar, lewat mertuanya yang juga presiden, lolos dapat rekomendasi Ketua Umum Erlangga Hartarto. Mestinya Bobi mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Golkar. Erlangga juga sudah mengasih kode Bobi akan dijadikan kader Golkar. Tetapi ternyata tidak. Tak dinyana-nyana Bobi Nasution malah jadi anggota Partai Gerindra. Politisi yang tidak punya partai mestinya jadi kader partai apa yang mengusungnya. Logikanya begitu. Tapi bagi Bobi tidak. Udah begitu Jokowi sebagai mertuanya pun merestui. Lengkap sudah Bobi Nasution mengobok-obok Golkar. Berpolitik Bobi ini sepertinya meniru cara berpolitik Jokowi dan Gibran. Oh begitu toh. Masih sakit hati ya dengan keluarga Pak Jokowi begitu Pak ya. Kasihan ya. Move on dong Pak, biar tidak keterusan sakit hatinya Pak. Pilpres dan selesai. Sekarang zamannya pilkada. Nah ini pilkada DKI ini nih. Katanya Abah tidak galak jadi gubernur. Katanya tetap presiden, kata anak Abah. Katanya Abah diincar oleh negara lain untuk dijadikan ketua PBB. Katanya Abah emas tetaplah emas. Mas Anies. Sekarang DPW Jakarta PKB itu mengusung Abah jadi gubernur, jadi calon gubernur DKI. Iya, betul. Nah, dipasangkan dengan Pak Andika, Pak Ahok atau Kaisang. Yang mana yang nak dipilih? Katanya udah galak lagi. Emas tetaplah emas, katanya. Abah bukan levelnya gubernur, kata anak Abah. Sekarang Abah nak dicalonkan
jadi gubernur DKI. Menang dak yo? Tapi dak apa-apa. Tidak apa-apa abah ikut, tapi dengan satu syarat yo. Legowo kaget kalau kalah yo. Legowo kalau kalah yo. Jangan ngomong MK curang lagi. Ya, demo-demo. Jangan KPU udah mau curang lagi. Jangan demo berjilid-jilid lagi. Legowo ya. Nah, nak menang alhamdulillah, nak kalah legowo. Pilpres sudah selesai ya. Sekarang zaman pilkada. Nah, yo kamu anak abah tuh berdoa be, semoga abah jadi gubernur. Tapi ingat anak abah yo, jangan demo-demo lagi yo. Jangan lagi demo-demo. Tak boleh demo-demo. Uang nak cari makan. Gara-gara demo tuh susah nak berjalan. Antri mobil. Itulah pendapat warga masyarakat mengenai Abah atau Anies Baswedan yang hendak mencalonkan diri sebagai gubernur di Jakarta lewat PKB. Dan dia berharap agar Anies legowo apabila kalah, tidak perlu demo-demo kembali seperti di dalam kekalahan pemilihan presiden. Ini sungguh telak sekali sindiran orang ini. Ini tidak menyindir tapi langsung saja meminta kepada Anies Baswedan agar tidak berdemo. Dan legowo mengakui kekalahannya. Lalu bagaimana pendapat anak abah Fris Alurboy mengenai Pilkada Jakarta? Kembali lagi bersama dengan saya Fris Alurboy, Ketua Umum Relawan API dan Beta Manis. Saya mendorong Bapak Anies Baswedan melamar Mas Kaisang untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Mengapa saya mendorong mereka berdua? Karena Pak Anies itu pengalaman, pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta dan pernah maju Presiden Republik Indonesia 2004. Dan juga Mas Kaisang adalah Ketua Umum PSSI sekaligus mewakili kaum milenial seperti kami. Oleh karena itu, mereka dua adalah sosok kedua pemimpin penyatuan dari 01 dan 02. Saya kira kedua ini apabila dipasangkan untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024, menang telak, menang mutlak, tak ada yang bisa mengalahkan lagi. Dan saya yakin dan percaya mereka dua mampu merangkul semua perbedaan-perbedaan yang sudah berlalu. Oleh karena itu, Pak Anies cocok berpasangan dengan Mas Kaisang untuk Pilkada DKI Jakarta. Frit Alurboy. Tenang. Woi, boy kolor. Lu sehat? Mana mungkin Pak Anies maju sama Mas Kaisang, yang benar aja. Kan lu dulu yang menyuarakan Pak Jokowi lengser. Gimana ceritanya lu sekarang mau ngedorong Pak Anies sama anaknya Pak Jokowi, Mas Kaisang, maju sebagai gubernur dan calon gubernur DKI? Wah, benar-benar kamu cari panggung ya? Berarti lu udah nggak dapat duit lagi ya di 01, sehingga sekarang merapat ke 02 gitu. Lu hanya cari sensasi, tahu nggak? Ampun, ini orang. Tobatmu kapan? Kolor. Masa sih Pak Anies mau dipasangin dengan Mas Kaisang? Kan nggak mungkin. Mas Kaisang itu belum cukup umur untuk maju sebagai wakil gubernur DKI. Itu. Dan saya nggak setuju sama sekali Mas Kaisang maju sebagai wakil gubernur DKI, sama sekali nggak setuju. Yang pertama ya, umurnya belum cukup. Nanti malah dibilang merubah konstitusi lagi. Terus yang kedua, kasihan Pak Jokowi kalau Mas Kaisang maju, karena selama ini dari kasus Mas Gibran aja, keluarga Pak Jokowi itu udah dihina habis-habisan, ditambah lagi dengan majunya Mas Kaisang, makin habis deh. Saya nggak setuju banget kalau Mas Kaisang maju. Setuju, cuman belum saatnya, belum untuk saat ini. Mungkin 5 tahun ke depan bolehlah. Tapi kalau sekarang belum setuju sama sekali.
Kasihan Pak Jokowi. Yang kena itu ya Pak Jokowi sama keluarganya, dihina-hina, dicaci maki habis-habisan. Kan kasihan. Ya kan? Jadi nggak usahlah, tunda dulu untuk 5 tahun ke depan, baru tuh bisa maju. Bahkan bisa maju sebagai calon gubernurnya, bukan wakilnya gitu. Jadi nggak usah didorong-dorong untuk maju saat ini, siapapun pasangannya. Saya nggak setuju karena umurnya belum cukup untuk maju sebagai kepala daerah, ngerti? Kamu katanya taat konstitusi, tapi malah mendorong anak yang di bawah umur untuk maju sebagai kepala daerah. Kan lucu kamu ini. Ini Pak. Udah ya, kolor ya, jangan mimpi yang tinggi-tinggi, jangan memprediksi yang enggak. Cari lagi aja lahan untuk demo supaya lu bisa bertahan hidup dari nasi bungkus apa kek. Ya, itulah tanggapan daripada masyarakat terkait daripada pernyataan Fritz Alurboy yang meminta Anies Baswedan meminang Kaisang, anak Presiden Joko Widodo, sebagai wakilnya di Pilgub DKI Jakarta. Namun demikian, masyarakat tidak setuju dikarenakan ataupun Kaisang masih belum cukup umur maju di dalam gubernur. Bahkan lebih setuju apabila maju di dalam pilkada nanti sebagai gubernurnya, bukan sebagai wakil gubernur. Itulah pendapat warga masyarakat yang menertawakan Fritz Alurboy, pendukung 01 di dalam Pilpres kemarin, yang selalu berdemo berjilid-jilid.